Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaidatul Nur Azizah dari kelas Ekonomi Syariah C, nomor induk mahasiswa 40119320. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil resum yang saya buat. Yang pertama adalah pada pertemuan ke-9 ada teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin atau biasa disebut dengan HO menjelaskan bahwa perdagangan antara dua negara. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, serta dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Teori HO memiliki dua definisi konsep kelimpahan faktor produksi, yaitu yang pertama definisi fisik dan yang kedua definisi harga faktor. Kemudian diasumsikan di sini hanya ada dua negara HO, dua komoditi yaitu komoditi 1 dan komoditi 2, serta dua faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Kedua negara tersebut hanya berbeda dalam hal kelimpahan faktor produksinya. Teori HO didasarkan pada sejumlah asumsi, sebagian dibuat hanya secara implisit oleh Heckscher dan Ohlin. Asumsi tersebut yang pertama, dua negara, dua komoditas dan dua faktor produksi. Yang kedua, dua negara menggunakan teknologi yang sama. Yang ketiga, komoditas yang sama adalah padat karya di kedua negara. Yang ketiga, skala hasil konstan. Yang kelima, spesialisasi penuh dalam produksi. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor produksi yang sempurna secara internal dalam suatu negara, namun tidak secara internasional. Yang kesembilan, tidak adanya biaya transportasi, tarif atau hambatan lainnya terhadap arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, ada semua sumber daya sepenuhnya digunakan. Terakhir yang ke-11, perdagangan yang seimbang. Dalam teori HO ditelaah sebab-sebab munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hubungan perdagangan terhadap pendapatan faktor produksi di negara yang bersangkutan. Menurut HO, perbedaan kelimpahan faktor produksi menjadi penentu keunggulan komparatif bagi masing-masing negara yang selanjutnya akan menjadi landasan berlangsungnya perdagangan. Yang selanjutnya adalah ada skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah pengertian dari skala ekonomis. Skala ekonomis atau juga bisa disebut dengan skala penghasilan meningkat adalah ketika adanya suatu peningkatan dalam skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata yang semakin rendah per unit yang diproduksi. Implementasi dari skala ekonomis yaitu produksi massal dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon atau akan memperoleh harga yang relatif lebih murah, sehingga harga bahan baku menjadi lebih murah karena pembelian bahan baku yang dengan jumlah yang besar, yang banyak. Kemudian ada pengertian persaingan tidak sempurna.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana sejumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Meskipun jumlahnya sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna antara lain: yang pertama, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual sebagai penentu harga. Yang ketiga, ada penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang keempat, ada tidak adanya barang pengganti. Ketika barang yang dicari tersebut kosong, maka tidak ada barang pengganti. Walaupun berpotensi terjadinya konflik, ada beberapa kelebihan dari pasar tidak sempurna. Yang pertama, produk yang dijual berkualitas lebih tinggi. Yang kedua, keuntungannya yang diperoleh juga lebih besar. Yang ketiga, bebas biaya produksi. Yang keempat, mendorong inovasi produk yang lebih unggul. Sedangkan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna yaitu yang pertama, permainan harga yang didominasi oleh pihak tertentu. Yang kedua, adanya diskriminasi harga. Yang ketiga, eksploitasi konsumen. Yang keempat, terjadinya ketidakseimbangan pasar. Kemudian ada perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Model kesenjangan teknologi atau teknologi gap model untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Posner pada tahun 1961. Menurut teori ini, sejumlah besar perdagangan di antara negara-negara industri maju ternyata didasarkan dalam keluarnya produk-produk baru oleh proses-proses produksi yang baru. Kemudian ada biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Biaya transportasi ternyata memberikan pengaruh langsung yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, yaitu dengan meningkatkan harga atau komoditi yang diperdagangkan, baik itu bagi negara pengekspor maupun negara pengimpor. Materi selanjutnya ada ketepatan dalam memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Menurut Griffin, produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. Produksi ini terjadi karena ada kerjasama antar berbagai faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama yaitu modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga daya fisik, yang keempat adalah organisasi pengusaha atau wirausahawan. Menurut Sadono Sukirno pun berpendapat sama seperti Griffin, yaitu faktor-faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian wirausahawan. Faktor produksi pengusaha diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan atau mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi, alam, tenaga, dan modal.
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka waktu yang panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dan dapat juga diartikan sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi sektor real dan sektor moneter. Sektor real menghasilkan barang dan jasa dalam konteks sisi produksi dari ekonomi. Sektor ini dapat dibagi menjadi menurut kelompok kegiatan atau subsektor. Kebijakan internasional ini sangat menentukan apakah memberikan manfaat berupa keuntungan atau sebaliknya yang kemudian akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan tarif dan non-tarif sebagai suatu kebijakan perdagangan tidak hanya membawa kepada penentuan manfaat dan keuntungan, tetapi secara otomatis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi produk domestik. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.